Sidi Syekh Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, beliau ini pindah ke Mesir lalu mensyarah sholawat Sidi Ahmad Badawi dalam kitab Mir'ati Syumus fi Manaqib Al-Idrus. Beliau punya risalah tarikat Naqsyabandiyah juga, banyak thariqahnya. Annahu ya'dumul murabbiyun fi akhir zaman, bahwasannya akan ada masa guru itu tidak ditemukan atau tidak ada di akhir zaman. Gurunya meninggal, ini kasus paling banyak. Wa yasiru ma yusilu ila Allah Ta'ala illa as-salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan pintas kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan jaga ataupun terbawa di dalam tidur, manaman wa yaqzatan. Wa inna jami'al a'mal minhal maqbul wal mardud. Kita sering dengar kalam ini dari kalam-kalam Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Kata beliau, ternyata ngambil dari kalam ini juga, setiap amalan ada yang diterima, ada yang ditolak, illa as-salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali salawat kepada Nabi. Minimal satu salawat dapat 10, walaupun niatnya masih salawat biar sembuh, salawat biar bisnis lancar, salawat supaya Allah kasih berkah. Apalagi orang niat salawat, ingin terhubung kolbunya kepada kolbu Rasulullah dengan salawat, zikirnya yang tadinya hanya naikin beberapa derajat, dengan salawat Allah naikin lebih cepat beberapa derajat. Imam Syadzili ini salah satu wali ghaus di zamannya. Thariqahnya diamalkan oleh Syekh Nafis Al-Banjari, Syekh Arsyad. Walaupun yang masyhur kita dengar thariqahnya thariqah Samaniyah, tapi bukalah akhir kitab Durrun Nafis, ini contoh aja. Beliau mengatakan, saya ini banyak thariqahnya, Syadzili iya, Naqsyabandi iya, Syatari iya, semuanya nggak ada masalah. Semua thariqah itu ujungnya siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nih di antara tuan-tuan ini ada yang thariqahnya bukan Syadzili, nah nggak ada masalah, kita ngambil kalam dari siapa aja, ya. Qala Syekh Zarruq radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Maulana al-Imam Zarruq, mabna thariqi Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu al-laja'u ila tariqillah fil mabadi' wa syukur lahu fit tanahi. Inti berthariqah menurut Imam Al-Ghaus di zamannya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili apa? Mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala awal kegiatan. Jadi ketika kita memulai apa saja, pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Beberapa masyayikh itu mengajarkan kalimat yang unik. Kita ini al-laja'u ilallah, kembali ke Allah ini kan gak bisa langsung kalau gak lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menggunakan satu kaidah, ini bukan hadis, al-alam minni wa ana minallah. Ini bukan hadis, ini ilham Rabbani. Jadi ada wali secara rohani bertemu Rasulullah, lalu beliau mendapatkan kalam ini dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh disebut ini hadis ilhamiyah atau manamiyah, hadis-hadis ilham atau hadis-hadis mimpi. Tapi kaedahnya benar, al-alam minni wa ana minallah. Sesungguhnya alam berasal dari nurku, sedangkan nurku berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam itu di tubuh kita banyak,
ada alam darah, ada alam tulang, ada alam daging, ada alam rambut, ada alam kulit. Ada banyak alam di tubuh ini. Ada alam basar, memandang, ada alam pendengaran, ada alam kolbu, ada alam lisan. Itu alam semua. Maka bagaimana cara mempraktekkan ini? Ana al-alam minni wa ana minallah. Inilah ilmu yang diajarkan oleh Sayyidi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Kalampayan qaddasallahu sirrahu. Apa kata beliau? Jika engkau hendak mengenal Allah, maka ketahuilah bahwasanya tiadalah dirimu itu kecuali berasal dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah tulang, tiadalah darah, tiadalah daging, tiadalah rambut, tiadalah kulit. Satu biji zarah dalam tubuh semuanya tercipta dari pancaran nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kajian yang pernah saya skip beberapa, tapi boleh saya sampaikan sebagian. Makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan takut baca ini. Ini puncak ma'rifatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah makna mutu qabla an tamutu. Sungguhnya kami ini milik Allah. Nanti akan muncul kaedah-kaedah ruhani yang memperkuat akidah Ahlus Sunnah di dalamnya. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Kami yang zahir ataupun kami yang batin. Jadi kita ini ada yang zahir, ada yang batin. Zahir kita adalah nafsu dan tubuh, jiwa dan tubuh. Tubuh ini tadi ada tanah, daging, darah. Disimpulkan oleh masyayikh 4 anasir, 4 unsur. Ini bukan avatar loh Pak ya. Avatar ilmunya dari sini. Bukan kita niru avatar. Belum muncul film Avatar, sudah ada kitab ini, Kanzul Ma'rifah, karya Datuk Kalampayan. Apa kata para ulama kita? Ini tubuh, dan juga dalam Jawami al-Asrar disebutkan lagi. Tubuh ini terdiri 4 unsur. Tanah, apalagi? Api, gitu ya. Kayaknya yang nonton Avatar yang tua-tua juga. Tanah, air, api, udara, angin. Bukan masuk angin ya. Makanya kita bisa hidup walaupun masuk angin, karena kita hidup dari udara. Nah itu kan dari udara itu. Kenapa kita butuh kipas angin tuh? Biar angin udara masuk ke sini. Coba kalau kebanyakan angin, masuk angin. Tubuh yang zahir ini digabung dicipta oleh Allah Ta'ala, jadilah tubuh ini. Inni khaliqun basharan min tin. Ini dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada diri kita yang batin. Maka kita ini, tubuh ini bukan milikku. Inna lillah. Inilah uniknya teks ini. Disebut kami tiada, tapi ditulis inna. Sesungguhnya kami. Disebut tiada, kok nak disebut? Kok disebut ada depannya lillah. Inilah disebut maqamul jam'i, maqam jama'. Engkau tiada, tapi juga ada. Pusing nggak? Kata kawan kita jiran di Malaysia, pusing itu putar-putar. Ya, pening nggak gitu mereka. Inna, sesungguhnya kami milik Allah. Maka anehlah jika ada orang mengatakan
tubuh di dalam diriku ada Allah. Ini harus diluruskan, kalimatnya kurang sempurna. Di dalam kehabisan, kehancuran diriku ada Allah, baru benar. Nah, jadi kitab-kitab ilmu ma'rifat juga harus dikoreksi, karena itu bukan kalam Allah. Itu kan biasa, mursyidnya mungkin benar, pas disalin ada salah-salah kata biasa. Bukan orangnya sesat, cuma salah ibarat. Cuma efeknya bahaya. Banyaklah saya dengar orang mengatakan, tidak usahlah engkau ruku dan sujud lagi. Kenapa? Ada Tuhan di dalam dirimu. Itu gara-gara salah baca kitab tuh. Di dalam diriku ada Allah. Ya, sejak kapan Allah menempati dirimu, kawan? Ya. Yang benar gimana kalimatnya? Kan semuanya pakai man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang kenal dirinya kenal Allah. Wa man arafa rabbahu halakat nafsuhu. Orang yang kenal Allah, binasalah dirinya, tiada lagi lah hamba. Jadi nggak ada lagi aku. Jangan lagi ngomong diriku. Ayo, diriku dirinya, zatku zatnya, ya salam. Di saat orang fana, nggak ada lagi diriku. Nggak boleh kalimat begitu. Kalau benar-benar fana, kalau nggak namanya panak-panaan. Cuma lagu aja, makom belum sampai, kalam udah. Namanya gombal ya. Banyak hamba gombal. Ini sering saya ulang-ulang. Ini seminggu ini saya udah ulang 3 kali. Tadi kita ulang juga waktu dengan para kiai. Kalau ada barang kiai, saya pinjem. Baju kiai saya pinjem 3 hari. Belum ada kalam akad, ini baju untukmu. Setelah 3 hari jadi milik saya enggak? Enggak. Allah pinjemin tubuh ke badan, ke diri kita. Terus tubuh ini tetap milik Allah enggak? Apa dalilnya? Lillahi ma fis samawati wal ardh. Ya kan? Milik Allah lah yang di langit, yang di bumi. Kita lagi di mana nih? Di bumi. Berarti tubuh ini punya siapa? Jadi janganlah Tuhan yang mengatakan diri ahli ma'rifat. Kurang tepat mengatakan diriku adalah Allah. Kurang pas. Itu enggak sopan. Kurang adab. Nabi Muhammad pernah ngomong begitu enggak? Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara makrifat maksudnya kita maklumi, tapi secara adab-adab al-Muhammadi Sayyidina Muhammad SAW itu tidak diperkenankan. Nah, akibat salah menterjemah kalam masyayikh. Innalillah, kami milik Allah. Maka ketika kita mengatakan sifatku, namaku, kolbuku dalam bab fana, itu su'ul adab. Gak ada lagi kita sudah. Yang ada hanya wajhullah. Kita tiada. Ya. Wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Bukan kembali jadi Tuhan. Ruh tidak pernah bercerai dan bersatu dengan badan. Terus apa yang terjadi? Dia hanya berta'alluq, dan ta'alluqnya disebut sirru amrillah, sir rahasia dari amrullah. Ini ilmu Imamuna Abu Hamid Ghazali. Kita nggak akan keluar dari kaidah-kaidah beliau. Amrullahnya diputus, tubuh pulang ke tanah, ruh pulang ke yang menghembuskan. Tapi nggak segampang itu. Pulang kalau nggak tahu GPS, nggak tahu peta gimana? Sesat. Maka kalimat man nasya salata alayya itu makna harfiahnya, siapa yang lalai bersolawat kepadaku maka khati'a tariqal jannah, salah menuju surga. Makna sirnya apa? Siapa yang tidak kenal aku tidak akan bertemu surga.
Kalau nggak kenal Nabi, maka orang nggak mau salawat sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ilmu hakikat salawat itu wajib. Tapi ini wajibnya bukan wajib ilmu fikih. Wajib ilmu fikih apa? Apa wajib? Ta'rif wajib dalam kitab fikih. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Yang dapat pahala dengan mengerjakannya, yang dapat iqab karena meninggalkannya. Itulah sebabnya kenapa ahli fikih ini dikit-dikit surga, neraka, wajar. Pahala, baca ini pahalanya ini, ya wajar emang begitu. Tapi kalau lama-lama begitu hambar juga kolbu kita. Karena kita dengan Allah bukan bertransaksi. Jadi wajib secara ilmu hakikat apa? Ilmu kalam dulu ya, wajib secara ilmu kalam apa? Wajibul wujud. Wajibul wujud apa? Ma la yatasawwar adamu, yang tidak terbayang tiadanya. Itu wajibul, yang nggak pernah kebayang dia tidak ada, selalu ada, namanya wajibul wujud. Kalau wajib dalam ilmu arifat, ini babnya bab adab. Itulah maksud Nabi Adam dikatakan berdosa di Quran. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Tidak boleh diterjemahkan dalam bab fikih, karena ayat Quran ini muncul sebelum fikih ada. Dalam ilmu kalam, isyan itu maksiat. Mustahil para nabi maksiat. Maksiat versi al-kalam beda dengan ayat ini, karena ayat ini turun sebelum ilmu kalam ada. Boleh berani terjemahin, Adam bermaksiat kepada Tuhannya dan dia tersesat. Berani enggak? Ada loh ayat begitu. Pernah dengar ustadz enggak ngomong gini? Wa wajadaka dhallan fahada. Ayatnya enak banget. Dan dia mendapatimu dalam keadaan sesat, lalu dia memberi hidayahmu. Kata si ustadz, Nabi ini sebelum menjadi Nabi sesat duluan. Makanya ada orang ngomong Nabi Muhammad baru diangkat umur 40 tahun. Ada lagi yang ngomong Nabi Muhammad gak bawa rahmat sampai buat khilafah. Gimana Tuhan? Ini gimana nih hukumnya secara hakikat orang ngomong begini? Nabi lahir belum bawa rahmat. Nabi 25 tahun belum bawa rahmat. Diangkat jadi Nabi, diangkat jadi Rasul, belum bawa rahmat. Nabi 13 tahun di Mekah belum bawa rahmat. Gimana? Wah, sepertinya ada sesuatu. Alhamdulillah, kata rahmat menggetarkan listrik. Santai Pak ya, nggak usah suuzon. Kapan Nabi bawa rahmat? Kata dia, setelah Nabi bangun khilafah di Madinah. Bagi saya ini secara ilmu adab, ini su'ul adab kepada Rasulullah SAW. Nabi itu belum ada, alam ini sudah ada, sudah jadi rahmat. Kalau bukanlah karena rahmatnya tidak sah pernikahan Sayyidina Adam dengan Sayyidatuna Hawa. Kalau bukanlah karena rahmat Nabi Muhammad SAW, aras tidak dicipta, langit dan bumi tiada, apalagi kita ini. Itu sudah rahmat. Loh kok Nabi bikin khilafah? Nabi pernah bikin khilafah nggak Pak? Khilafah itu produk sahabat Nabi. Khilafah artinya pemerintahan menggantikan Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak bangun khilafah, Nabi itu menyebarkan nubuwah dan risalah. Maka daulahnya daulatun nubuwah, bukan daulatul khilafah. Paham ya?
Ya, semoga kita dan orang yang berkalam begini dapat hidayah dari Allah SWT. Jangan cuma doain orang, Pak. Ya. Ada orang ngamuk-ngamuk meluruskan akidah orang lain terus semoga dia dapat laknat Allah. Enggak, kita ngomong gitu. Ada yang agak halus sedikit. Hadahullah. Oke lah. Semoga dia dapat hidayah Allah, tapi lupa mendoakan diri sendiri. Kita berdoa apa? Hadanallah wa iyyah. Semoga kita tetap diberi hidayah Allah dan dia juga. Amin ya rabbal alamin.